Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala macam bentuk rangkaian pujian dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga sampai detik ini Allah masih memperkenankan kita melakukan kebaikan demi kebaikan, dan kita berharap semoga yang kita lakukan sampai maghrib kali ini mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas bab tentang waspada tentang dusta, waspada akan dusta dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Al-Imam Abu Laits mengatakan fal wajibu 'alal muslim, wajib bagi seorang muslim ayyamna'a nafsahu min alamatil munafiqin. Fa innar rajula idza ta'awwada al-kadzib atau al-kizba, sesungguhnya wajib bagi seorang muslim untuk mencegah dirinya untuk melaksanakan segala macam alamat-alamat kemunafikan. Seorang muslim harusnya dia menjaga dirinya agar tidak terjebak kepada tanda-tanda kemunafikan. Dan sesungguhnya seorang laki-laki atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, jika dia terbiasa berdusta, yuqtabu indallahi munafiqan, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang munafik. Jadi orang yang terbiasa berbohong, bohongnya itu menjadi kebiasaannya, tiada hari tanpa kebohongan, maka orang ini bakal dicatat sebagai hamba Allah yang munafik. Kita sempat bahas tentang kisahnya Sa'labah bin Hatib Al-Ansari yang pernah berjanji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia didoakan oleh sang nabi menjadi kaya. Dan dia katakan, kalau saya didoakan jadi kaya, harta saya melimpah, saya akan jadi hamba Allah yang saleh, dan saya akan jadi hamba Allah yang mudah bersedekah. Sekarang bagaimana mungkin saya bersedekah sedangkan saya tidak punya harta? Sekarang bagaimana mungkin saya akan menegakkan kesalehan sedangkan saya masih disibukkan mengais rezeki dunia? Maka dia katakan, kalau seumpamanya harta saya melimpah, bertambah jadi banyak, konsentrasi ibadah saya itu jadi tinggi, kemudian keinginan saya untuk bersedekah mudah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Dan apa yang terjadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakannya?
ternyata dia tidak memenuhi janjinya terhadap Allah dan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala lukiskan dalam Al-Qur'an, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Itu kejadian tentang Sa'labah. Nah, dan ketika hartanya melimpah, sudah banyak hartanya, Nabi utus 2 orang untuk mendatanginya, untuk mengeluarkan zakat, karena ada perintah Allah untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya. Dan yang terjadi pada Sa'labah yaitu dia menolaknya. Menolak dia. Sedangkan 2 orang yang datang ini mengatasnamakan Nabi. Bayangkan, 2 orang ini mengatasnamakan Nabi. Berarti sama saja itu Nabi yang ketemu dia. Tapi dia tolak. Dia mengatakan apa? Ini sepertinya upeti yang diambil dengan paksa dari orang-orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Ini kan hasil kerja saya. Dia menolaknya. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 77, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Menghukumnya hukuman apa? Menyatakan dia sebagai munafik. Ini orang hatinya munafik. Walaupun dia menyatakan dirinya muslim, tapi dia munafik. Yang paling celaka lagi Allah katakan ila yaumi yalqaunahu, sampai hari dia berjumpa dengan Allah. Jadi Sa'labah ini menurut riwayat ketika dia tahu ada ayat ini turun kepada Rasul dan ayat ini menyinggung dirinya itu, dia langsung lari jumpa sama Nabi. Minta ampun. Lalu sudah katakan ini saya datang kemari, saya ingin keluarkan zakat saya, tapi Nabi sudah menolaknya. Nabi sudah menolaknya. Kenapa? Karena ini Allah yang nyatakan. Kenapa begitu tegas ditolak oleh Nabi? Karena dia menolak mengeluarkan zakat yang diminta langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menolak permintaan Rasul sama saya menolak permintaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia menjadi kaya, modal awalnya 2 hewan ternak jantan dan betina dari Nabi, plus didoakan sama Nabi agar dia jadi kaya. Ya. Akhirnya dia sampai menaburkan debu di atas kepalanya. Diambil tanah ditaburkan di kepalanya. Bentuk penyesalan. Sudah terlambat. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat Allah yang berbicara tentang beberapa potret manusia yang kesalahan yang mereka buat itu membuat akhirnya mereka tidak dibukakan pintu kebaikan untuknya. Contoh, ketika surat Al-Kafirun turun, ya, itu turunnya itu disebabkan ada sekitar 4 tokoh kafir Quraisy yang datang menjumpai Nabi, terus berkompromi, mengajak kompromi dengan Nabi. Bagaimana kalau seumpamanya 1 tahun kami menyembah Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 1 tahun engkau menyembah sesembahan kami. Nanti kita lihat dalam perjalanan, kalau kami merasa nyaman dan baik-baik saja dalam peribadatan sesuai agamamu, kami rame-rame peluk agamamu. Tapi sebaliknya, jika engkau dan pengikutmu merasakan ada kebaikan dengan mengikuti sesembahan kami, kalian ikut. Ini kan tawaran kompromi yang konyol yang disampaikan oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy. Waktu itu 4 orang itu datang ketemu Nabi, menawarkan hal tersebut. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala
turunkan surat Al-Kafirun. Nah, salah satu redaksi surat Al-Kafirun itu Allah katakan wala antum abiduna ma abadtum. Dan kalian sekali-kali tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abid. Wala ana abidu ma a'bud. Dan aku juga Rasul. Wala ana a'budu ma a'bud. Aku tidak akan menyembah. Wala ana a'budu ma a'bud. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lewat firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kata ulama ahli tafsir, itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya 4 orang ini seumur hidupnya mereka tidak akan pernah meluk agama Islam. Jadi ketika Fathul Mekkah itu terjadi, itu kan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekkah kan berbondong-bondong memeluk agama Islam. 4 orang ini yang pernah datang kepada Nabi, mengajak Nabi berkompromi, itu hatinya tidak pernah terbuka. Karena sudah mendapatkan hukuman dari Allah. Karena Allah sudah menyatakan itu. Ini mukjizat Al-Quran. Lihat betapa hebatnya Al-Quran. Allah bilang sama Nabi, ucapkan sama mereka, wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah, Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata betul. Jadi mati dalam keadaan kafir mereka. Kafir. Bahkan ada di antara mereka mati ketika pertempuran Badar. Nah, begitu juga dengan Sa'labah ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kata Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dan orang yang terbiasa berbohong itu dia akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang munafik, dan kebiasaannya berbohong itu akan menjadi amaliyah dosanya, dan orang yang mengekorinya juga akan mendapatkan amaliyah dosa seperti yang dia lakukan. Kan pendusta ini kan banyak pengikutnya juga, ya, yang meneruskan rangkaian dusta tersebut. Berbahaya ini. Makanya kenapa Nabi mengatakan itu sebagai jima'un nifaq, menghimpun segala macam bentuk kemunafikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya diangkat oleh Imam Abu Laits hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebohongan itu tak mungkin dilakukan kecuali hanya pada 3 kesempatan. Jadi hanya 3 kesempatan orang itu boleh berbohong. Yang pertama fil harb, ketika sedang perang. Dalam perang boleh dia berbohong. Li'annal harba khid'ah. Karena pertempuran itu banyak tipu muslihat. Ya, tidak mungkin musuh lagi cari kita bilang saya di sini jujur gitu, mati. Ada muslihat yang harus dia lakukan, strategi-strategi yang tersembunyi. Bahkan kalau ditanya sama orang tentang jumlah kekuatannya, dia tidak mau kasih tahu. Atau mungkin dia berbohong tentang jumlah kekuatannya, menyatakan jumlahnya cuma sedikit, tapi ternyata banyak. Dulu ada kisah di zaman Nabi,
rombongan pasukannya Nabi itu kalau berangkat bertempur, yang tua-tua itu mereka kan rambut-rambut mereka kan kebanyakan panjang sampai di leher mereka itu. Itu mereka hitamkan rambut mereka. Janggut mereka hitamkan yang sudah putih itu. Lalu mereka naik kuda. Jadi dari kejauhan itu untuk show force, unjuk kekuatan. Unjuk kekuatan. Jadi ketika mereka bergerak, pada saat itu pasukan-pasukan musuh kira, wah itu orang muda semua, ternyata orang tua-tua itu. Itu bohong loh. Tapi boleh. Kenapa? Untuk bikin gentar pasukan musuh. Wah muda-muda, pas ketemu pas sudah dekat sudah tua. Tapi mereka sudah down duluan. Tapi kalau hitamin rambut untuk ketemu anak gadis remaja, ngaku-ngaku biar ini umurnya sudah 55. Jadi pas mau ketemu anak umur 21 tahun, hitamin rambutnya sampai kumis-kumisnya dihitamin semua. Nah, itu nggak boleh. Dalam pertempuran diizinkan, dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, seorang yang ingin mendamaikan antara dua orang yang sedang berseteru. A dan B berseteru. Datang si C, ketemu si A mengatakan dapat salam dari B. Padahal B nggak pernah, A nggak pernah kirim, B nggak pernah kirim salam kepada si A. C ketemu dengan A bilang, B kirim salam tuh, dia puji-puji engkau, kau itu orang baik. Padahal nggak pernah. Itu boleh itu. Terus si C ketemu lagi dengan B, bilang, oh A tadi saya ketemu, dia puji-puji engkau. Akhirnya dua orang ini yang berseteru merasa, oh kalau begitu dia ada baiknya nih, masih sayang sama saya, jadi damai. Itu boleh dilakukan, mendamaikan orang yang berseteru. Kemudian yang ketiga, bohongnya seorang suami kepada istrinya. Bohong yang mana ini? Ketika istrinya lagi masak, ya, masakannya kurang enak dia makan, dia jangan hina masakan istrinya, tetap dia puji. Mungkin kurang garam, dia mengatakan ini sudah enak banget. Kalau rasa kurang garam, ini sudah enak banget, tetapi kalau bisa besok-besok tambahin garam lagi dikit. Gitu bahasanya. Bukan ini masakan apa ini? Nah, ribut itu, berantem. Jadi dusta seperti itu dibolehkan. Hanya 3 ini saja kata Rasulullah SAW. Selain itu tidak diizinkan untuk melakukan dusta. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan kita dari sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, dikatakan bahwasanya asdaqul hadis kalamullah. Pembicaraan yang paling betul, percakapan yang paling betul adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan yang paling mulia adalah asyraful hadis zikrullah. Ucapan yang paling mulia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya dikatakan, seburuk-buruknya orang buta adalah orang yang buta hatinya. Dan seburuk-buruknya penyesalan adalah penyesalan yang terjadi pada hari kiamat. Kalau di dunia dia menyesal, masih ada gunanya, dia masih bisa memperbaiki. Tetapi seburuk-buruknya penyesalan ketika penyesalan itu terjadi pada hari kiamat. Ya, dulu ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Sa'labah juga, tapi Sa'labah bin Abdurrahman. Jadi ada sahabat Nabi, ada namanya Sa'labah bin Hatib Al-Ansari yang nolak zakat itu. Ada lagi namanya Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari, orang Ansar juga. Tapi dia ini sahabat Nabi yang pernah terjadi pada dirinya tanpa sengaja lihat wanita sedang mandi.
Dia lagi lewat, nggak sengaja lihat wanita lagi mandi. Langsung dia menyesal. Penyesalan di dunia ini. Dia menyesal. Menangis dia. Dia bilang, ini pasti nanti Allah akan turunkan firman-Nya berbentuk teguran lewat Nabi dan Nabi bakal tahu. Dan betapa malunya saya di hadapan Nabi dan di hadapan sahabat-sahabat Nabi. Langsung merasa begitu dia. Akhirnya dia sedih, menangis, dan lari meninggalkan kota Madinah. Lari dia. Pergi kemana? Pergi ke tempat yang cukup jauh, bahkan diriwayatkan ke tengah-tengah wilayah antara Madinah dan Mekah. Dia naik ke atas bukit dan dia berteriak, ya Allah, ampuni saya, maafkan saya. Ini mata ini sudah sempat melihat sesuatu yang tidak diperintahkan olehmu. Betapa dosanya saya. Tak sanggup saya mendapatkan teguran dan siksa darimu. Ngomong begitu dia. Hilang berhari-hari. Karena sudah lama tidak muncul di Madinah. Kan biasa sahabat-sahabat Nabi itu hampir tiap hari kan ketemu Nabi. Nabi tanya sama sahabat-sahabat Nabi, mana Sa'labah bin Abdurrahman al-Ansari? Sudah berapa hari ini tidak kelihatan. Kata sahabat-sahabat Nabi yang lain, iya ya, nggak kelihatan nih berhari-hari. Ada apa gerangan ini? Kata Nabi. Terus Nabi bilang sama Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab, coba cari. Cari dia, kata Nabi. Akhirnya dua orang sahabat Nabi ini, Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab, berangkat. Karena diperintah sama Nabi, cari. Keliling Madinah nggak ketemu. Akhirnya mereka sampai keluar kota Madinah. Terus berjalan, di tengah jalan ketemu dengan seorang pengembala. Namanya Zufafah. Akhirnya Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma bilang sama ini pengembala namanya Zufafah, kau lihat tidak? Ada seseorang yang ciri-cirinya seperti ini dan ini. Digambarkan ciri-cirinya, tingginya, postur tubuhnya, mukanya, lengannya, rambutnya. Ketika digambarkan ciri-cirinya oleh Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi, ini laki-laki pengembala ini langsung tahu. Oh iya, ada laki-laki asing yang kami sering ketemu dia tiap malam. Dia ada di atas bukit, tapi kita tidak tahu di sebelah mana bukit itu dia berada. Tetapi tiap malam dia turun lari ke perkampungan kami sambil memegang kepalanya dan berteriak, ya Allah, maafkan saya, ampuni saya, jangan kau hukum saya. Tidak kuat saya menanggung beban dosa ini. Begitu selalu dia ucapkan sambil menangis. Lalu kata Salman dan Umar bin Khattab, kalau begitu kau antar kami ke perkampungan. Bawalah ke kampungnya pengembala ini. Umar dan Salman menunggu sampai malam tiba. Dan ternyata betul apa yang terjadi. Ketika malam tiba, tiba-tiba turun seorang laki-laki dari atas bukit sana. Muncul dia lari sambil menangis dan berteriak, ya Allah, ampuni saya, maafkanlah saya, tak sanggup saya menanggung beban dosa ini. Jangan kau hukum saya, ya Allah. Begitu dia nangis. Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi melihatnya dengan iba. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab datang mendekatinya dari belakang dan memeluk dia erat-erat. Ya Sa'labah, ini aku Umar, dipeluk. Kencang dipeluk. Lalu Sa'labah mengatakan, ya Umar, untuk apa kau datang kemari? Aku malu pulang ke Madinah. Kata Umar bin Khattab, Rasul mengutusku untuk menjemputmu. Jangan kau bawa saya ke hadapan Rasul. Malu aku berjumpa dengannya. Tak sanggup aku mendapatkan teguran dari Allah dan Rasulnya atas kesalahanku ini. Itu kata Sa'labah bin Abdurrahman al-Ansari. Tapi kata Umar bin Khattab, ini Rasul yang perintah. Apakah engkau mau menolak permintaan Nabi? Kau juga berdosa kalau kau tolak permintaan Nabi. Nabi suruh saya jemput dan kau harus ikut. Lalu apa kata Sa'labah? Ya Umar, kalau begitu bawa aku ketemu Rasul ketika dia sedang sholat. Akhirnya dibawalah ketemu
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada waktu itu Nabi sedang sholat. Ketika jumpa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sa'labah ketika dilihat Nabi sedang sholat, pingsan dia, jatuh. Belum dia ngomong apa-apa, jatuh dia. Ini orang yang menunjukkan apa? Orang yang begitu kuat penyesalannya atas kesalahannya. Akhirnya Nabi setelah selesai sholat, dia lihat ada sosok tubuh yang tergolek di sampingnya. Lalu Nabi menunggunya sampai dia sadar. Ketika dia sadar, Nabi tanya, apa gerangan yang terjadi pada engkau, wahai Sa'labah? Lalu dia cerita tentang kejadian yang dialaminya. Tanpa sengaja dia lewat lihat seorang perempuan yang sedang mandi, dan dia merasa itu sebagai sebuah dosa. Dia tidak mampu menjaga pandangan matanya, ghaddul basar. Dia takut Allah akan menegurnya lewat Rasulnya. Dia bakal malu di hadapan Rasul, dan dia sedih sepanjang harinya. Lalu kata Rasulullah SAW, wahai Sa'labah, bukankah aku pernah ajarkan kepadamu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca doa itu tersebut, minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, minta sama Allah agar Allah jauhkan engkau dari api neraka. Kan engkau takut berada pada lingkaran api neraka. Engkau merasa kesalahanmu begitu besar yang telah engkau lakukan itu. Bacalah doa ini, kata Nabi. Nabi nasihati dia, tapi dia masih linglung nih. Terus Nabi bilang sama Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi, antar dia sampai ke rumahnya. Dia antar pulang ke rumahnya, suruh istirahat. Istirahat. Berapa hari kemudian dapat berita, setelah dihantarkan ke rumahnya, Sa'labah tidak pernah keluar dari rumahnya. Ternyata dia sakit. 8 hari dia sakit. 8 hari dia sakit. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW datang menjenguknya. Masuk ke rumahnya. Kata keluarganya, Sa'labah di tengah sakitnya antara sadar dan tidak sadar. Lebih sering dia pingsan di tengah-tengah sakit. Di 8 hari itu sadar, pingsan. Dan masih saja dia sedih. Dan ketika Nabi masuk ke rumahnya itu, Nabi mendapatinya dia sedang pingsan. Dan Rasulullah SAW dengan lembut mengangkat kepalanya Sa'labah, di pangkuannya Rasulullah SAW. Dipangku sama Rasulullah. Beberapa saat kemudian Sa'labah terbangun dari pingsan, dan dia lihat ada Rasul. Jadi ketika dia baru buka mata, tatapannya langsung beradu dengan wajahnya Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan betapa dekat jarak antara dia dengan Nabi. Nabi pangku, orang kalau dipangku itu jaraknya dekat nggak? Subhanallah, Nabi dengan begitu lembut dipangku. Dan ketika dia tahu yang memangkunya itu Rasulullah SAW, Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari ini, dia menggeser kepalanya. Dia memindahkan kepalanya dari pangkuan Nabi. Nabi tanya, kenapa kau pindahkan kepalamu dari pangkuanku? Dia mengatakan, ya Rasulullah, mana pantas kepala yang dipenuhi dengan dosa ini berada di pangkuanmu yang suci dan mulia. Enggak pantas ya Rasulullah. Malu saya. Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau hambaku itu dia punya dosa, dan dosanya itu biqararil aradi khataya, dosanya itu seluas wadah langit dan bumi. Isi langit dan bumi ini penuh dengan dosanya. Tapi kalau dia benar-benar datang kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan yang begitu tinggi di dunia ini, kata Allah, aku tidak akan peduli mengenai dosa-dosanya. Akan aku ampuni segala macam bentuk dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan hadis qudsi tersebut kepadanya, dan Sa'labah di tengah-tengah kesedihannya yang bercampur dengan kegembiraan ketika dia mendengar hadis tersebut, dia mengucapkan, ya Rabb,
ya Rab sampai 3 kali. Lalu dia meninggal dunia tepat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya diriwayatkan Rasul sendiri yang memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya dan menguburkannya. Ini kenapa? Penyesalannya telah ditunjukkan dari, maka dikatakan oleh Nabi, seburuk-buruknya penyesalan ketika penyesalan itu terjadi pada kapan? Hari kiamat. Penyesalan di dunia. Jadi kalau ada bilang penyesalan tak berguna, berguna. Selama masih di dunia, penyesalan itu masih berguna. Karena pintu taubat masih saja terbuka bagi hamba-hamba Allah yang menyesal. Dan syarat hamba Allah bertobat itu salah satunya apa? An-nadam. Adanya penyesalan akan perbuatan dosanya tersebut. Dan sebaik-baiknya kekayaan adalah orang yang kaya jiwanya dan kaya hatinya. Wa khairuz zat at-taqwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khamr jima'ul itsm, minuman keras itu sebagai induknya dosa. Dan masa muda adalah himpunan kegilaan. Ya. Masa muda himpunan kegilaan. Maksudnya apa? Orang ketika di masa mudanya itu godaan begitu kuat, dan biasanya masa muda itu diisi dengan segala macam perbuatan-perbuatan yang dalam tanda petik mengandung unsur kegilaan. Ya. Dan sebaik-baik dan seburuk-buruknya pencarian adalah orang yang mencari riya. Wa azamul khataya al-lisan al-kadzub. Dan sebesar-besarnya dosa adalah lisan yang diselimuti dengan dusta. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah mengatakan, orang kalau dia sedikit bicaranya akan jauh lebih selamat daripada orang yang banyak bicaranya. Orang yang banyak bicaranya pasti akan banyak salahnya. Kalau sudah banyak salahnya, banyak bohongnya. Sudah banyak bohongnya, banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, menghantarkan dia dekat ke jurang neraka. Nauzubillah wal iyadzubillah. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 119, orang-orang yang jujur nanti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Inilah hari di mana orang-orang jujur akan mendapatkan manfaat dari hasil kejujurannya. Mungkin di dunia ketika dia jujur, orang kata, lu jujur banget sih, makanya lu jadi begini. Iya, mungkin dia merana dari hasil kejujuran yang telah dia lakukan di dunia. Tapi Allah katakan itu, Allah janji. Pada hari kiamat Allah katakan, ini hari di mana orang-orang jujur akan mendapatkan manfaat dari hasil kejujurannya. Mau pilih yang mana? Berselimut dengan dusta lalu akan mendapatkan manfaat yang hanya fana, yang semata di dunia saja, yang bahkan tidak lama, kemudian akhirnya dia akan menanggung kemeranaan di akhirat, atau dia bertahan dengan kejujurannya dan kebenarannya. Mungkin saja disebabkan dia jujur dan mempertahankan kebenarannya, dia menjadi orang yang tertindas bahkan, atau dijauhi oleh orang-orang, atau ditinggalkan oleh banyak kerabatnya, saudaranya, atau orang-orang terdekatnya. Tetapi di hari akhir dia mendapatkan firman Allah ini, hari di mana orang-orang jujur, orang-orang baik, mereka panen hasil kebaikan mereka, panen hasil kejujurannya. Dan orang jujur
orang yang menunjukkan identitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba Allah yang senantiasa merawat nilai kejujuran tersebut. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang hanya memakai lisannya untuk mengucapkan hal-hal baik. Caranya gimana? Dikit bicara. Kurangi hadir tempat-tempat tongkrongan. Jika ada di suatu majlis, duduk hanya untuk berbicara yang bermanfaat. Hadir di tempat yang mengandung unsur manfaat. Lisannya dipakai hanya untuk zikrullah, baca Quran, berbicara hal-hal baik. Kalau sudah sering duduk di tempat-tempat tongkrongan, apalagi sampai 1 jam, 2 jam, bicaranya kemana-mana, pasti mulailah aroma kebohongan itu muncul. Dan kita minta sama Allah, Allah jaga kita. Kita dapat bertemu dengan teman-teman yang banyak mengukir kejujuran, bergaul dengan orang-orang baik, dan kita minta sama Allah, Allah kuatkan kita untuk mampu menjaga lisan kita, untuk lebih banyak menjadi hamba Allah yang pendiam ketimbang banyak bicara. Karena banyak bicara bisa melahirkan kebohongan, bisa menghadirkan kesalahan, dan akhirnya merugikan diri kita dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.